Halo teman-teman, salam sukses buat kita semuanya. Jumpa lagi kita dengan saya Rayu di channel. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel saya ini ya. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya, semoga pada sehat selalu. Nah teman-teman, di video kali ini kebetulan saya lagi bongkar mesin. Saya mau berbagi ya dengan teman-teman. Jadi misalnya teman-teman sekarang kondisi mesin mobilnya ada asap di knalpot, atau mungkin lagi turun ya, mungkin rusak metal, rusak yang lain-lain ya, mungkin lagi turun. Nah kita coba cek ya teman-teman bagian-bagian yang sehubungan dengan oli yang lolos ke dalam ruang bakar ya. Nah jadi teman-teman ikutin aja video ini sampai selesai, jangan di skip. Moga-moga setelah menonton ini teman-teman bisa sedikit menambah-nambah lagi wawasan ya, terutama bagi pemilik mobil yang masih awam. Nah jadi saya akan berbagi ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa ya teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk menghidupkan notifikasinya. Oke teman-teman ya, di sini saya jelaskan kepada teman-teman pelan-pelan aja ya. Nah, jadi kalau misalnya mobil kita itu di knalpot ada asap berwarna putih, misalnya ya saat pagi hari kita menyalakan mesin mobil, terus kira-kira start awal itu sampai 1 atau 2 menit ke depan asapnya masih ada ya di knalpot. Nah itu biasanya terjadi karena ada oli yang lolos ke ruang bakar. Ini saya ambil silinder headnya. Ini silinder head mobil Suzuki 1000 ya, 1000 cc. Nah jadi ini sebagai contoh aja. Nah jadi oli itu kan masuk ke sini Pak Bro ya, maksudnya ada oli lolos masuk ke ruang bakar ya, sehingga di sini ada oli yang masuk ya, sehingga terjadilah karena di sini ada oli terjadi pembakaran, sehingga lewat katup untuk exhaust pembuangan keluar di sini asap ya, masuk ke dalam exhaust ya. Ini manifold atau exhaust untuk knalpot ya teman-teman ya. Nah tapi permasalahannya gini, oli itu lolos dari mana ya teman-teman, kok bisa masuk ke ruang bakar? Nah kita analisanya gini ya, karena tidak selamanya itu dari ring seher ya teman-teman ya, tidak selalu. Karena saya dulu pernah ada kasus, jadi mobilnya itu permasalahannya waktu itu ya, itu terjadi masalah di seal klep. Nah jadi ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Nah jadi ini kan klep ya, klep masuk ke sini. Bentar, contoh ya, ini kan klep masuk sini ya, misalnya klep intake atau exhaust, saya masuk sini kan dia ya, masuk ini ya di mobil kita kan, nanti dia main ya teman-teman ya. Jadi buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup ya. Nah di balik sini tuh ada seal klep. Bentar, nah ini kan ada seal klepnya di sini ujung nih. Nah ini ya contoh ya nih. Jadi seal klepnya ini udah keras nih Pak Bro, ini udah keras ya. Coba lihat ya, nih ujung ini ya, ini udah keras ya. Sehingga pada saat ini bergerak naik turun si klep ini ya, biar lebih jelas ya. Nah gitu ya, ini kan gerak gitu kan ya, jadi dia turun terus dia naik gitu ya. Nah jadi seal ini berfungsi untuk menjaga supaya oli yang naik ke sini ya, karena kan di sini ada oli banyak ya. Nah, lewat pompa oli kemudian naik ke sini, nanti oli itu kembali lagi turun ke bak oli atau ke karter ya. Nah ini untuk menjaga supaya oli jangan lolos masuk ke dalam ruang bakar. Karena kalau misalnya di sini sealnya udah keras ya, misalnya udah pecah-pecah gitu, atau bahkan pernah copot ya, saya pernah gitu dulu, teman saya sampai copot sealnya ini. Nah jadi oli itu masuk dong, lolos. Nah sekarang kita lihat ya, kalau dia masuk ke sini ya, dia masuk ruang bakar nih langsung nih. Coba ya saya kasih gini sedikit ya, kasih lumas sedikit ya, kita lihat ya. Ya, nah, ini dia masuk ruang bakar Mas Bro. Nah ya kan, nih di sini basah kan nih ya, lolos ke sini ya. Jadi satu penyebabnya bisa dari seal klep. Jadi kita kalau lagi misalnya mengalami asap putih atau asap pertama ada
ya, bisa berkemungkinan memang di sini. Jadi si oli itu sudah ada di ruang bakar, menetes pelan-pelan saat kita parkir mobil kan, mesin kita matikan, ada sisa-sisa oli lolos ke ruang bakar. Nah setelah itu di atas sini, di atas piston ini ada oli kan di sini. Nah sehingga membuat pada saat mesin hidup udah pasti dong, karena olinya ikut kebakar kan, nah udah pasti ngebul. Nah terus busi udah pasti basah ya biasanya ya teman-teman ya, kan busi di sini ya jaraknya dekat banget. Coba lihat, nah lihat ya, ini klep minyak ya, ini buat masuknya si bensin ya, ini buat pembuangan ya exhaustnya. Nah busi di sini nih Pak Bro kan, jadi otomatis kalau di sini banyak oli, busi udah pasti basah ya, udah pasti kita capek-capek tuh bersihin busi. Sebulan sekali bersihin busi kan capek ya teman-teman ya. Nah terus itu yang pertama. Yang kedua kita lihat, coba kita lihat blok ya. Nah ini kan blok mesinnya. Oke, kalau misalnya lagi turun mesin ya, pertama kita cek dulu ring sehernya ya. Setelah kita copot gini, ini udah lepas kan. Nah lihat nih ring seher, kadang-kadang macet ya, contoh kayak gini, ini yang atas macet Pak Bro. Nih, ini macet ya, harusnya dia tuh masih bisa gerak kayak gini contohnya, ini masih gerak nih. Nih, ya di atas masih bisa digerakin ya, masih ada jarak di sini. Jadi pada saat pemasangan baru dia rapat, tapi kalau ini udah rapat terus yang atas tuh, coba lihat paling atas ya tuh, jadi ini macet. Oke, kemudian coba kita cabut satu ring sehernya ya, misalnya kita masukin ke sini, nanti kita lihat jaraknya ya ujung ini pada saat dipasang. Coba saya pasang dulu ya. Oke, kalau sudah masuk, nah kita tekan sedikit pakai pistonnya. Jadi ini ring seher kita cabut yang nomor 1 paling atas ya. Nah, kita masukin sedikit ya. Oke, kita lihat coba di sini. Nah ini ya jaraknya ya, coba kita pakai fuller ya, kita pakai fuller buat lihat jaraknya ya. Oke, kita pakai fuller. Nah ini fuller 0,20 coba jaraknya ya. Nah ini masih bagus ya Pak Bro, karena pakai 0,20 masih seret di sini ya. Nah kalau dia misalnya kita pakai fuller, ini cara paling mudah aja ya kita buat ngeceknya. Nah ini masih bagus. Nah, sebab kalau yang 30 nggak bisa masuk ya teman-teman ya, ini 130 ini nggak bisa masuk ya. Nah jadi itu salah satu caranya kita buat pastikan ya bahwa si ring sehernya kondisinya bagus. Terus kemudian kita harus meraba ini ya, si blok buring ini ya. Kalau ininya sudah dalam, terlalu dalam, otomatis celah di sini sudah terlalu jauh nanti ya, celahnya terlalu jauh. Jadi itu bisa menyebabkan oli lolos ke ruang bakar. Kalau dari ring seher, oli lolos dari bawah, dari bak oli, dari karter. Tapi kalau dari sini, oli lolos dari atas, dari bagian cylinder head. Nah itu sih pada umumnya teman-teman ya. Jadi tidak selalu mesin mobil kita itu misalnya ngebul gitu ya, tidak selalu semata-mata karena ring sehernya rusak ya kan. Bisa berkemungkinan atau bisa seal klep yang tadi itu, atau mungkin ada beberapa faktor lain ya. Tapi umumnya sih kalau mobil memang sudah tua ya, mobil lama gitu, usianya sudah lama, ya wajar saja kalau terjadi permasalahan seperti ini. Kayak macam ini kan macet ya ring sehernya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mobilnya udah mulai ada berasap gitu ya, kita kontrol di busi aja. Misalnya busi nomor 1 kita buka, basah nggak businya ya kan. Oke, busi nomor 1 misalnya enggak, kita pindah nomor 2, busi nomor 2 basah enggak. Kalau misalnya memang di sini basah, nah berarti terjadi permasalahan di silinder nomor 2. Paham ya teman-teman ya, apakah dari seal klepnya atau dari ring sehernya, atau bisa juga dari ada valve ya di intake itu yang masuk ya kan. Nah kadang-kadang itu juga bocor dari tutup atas tuh, suka ada valve di situ. Terus kita lihat di sini ya di piston. Kalau misalnya kita lagi turun mesin nih, kita main ke bengkel kan, Mas boleh lihat pistonnya enggak. Nah lihat piston ya, kita lihat di atas ini. Kalau di atas ini sudah ada tulisannya, ada labelnya, biasanya itu sudah pernah di oversize alias sudah pernah dibubut.
contoh kayak gini ya. Ini kan ada tulisan 0,50 ya, nih 0,50 ya, ini tandanya sudah nggak standar ya, berarti ini sudah pernah dibubut ya. Jadi sudah pernah dibubut, mungkin dulunya memang sudah ngebul juga ya teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini, kalau misalnya di sininya masih standar, berarti teman-teman masih beruntung. Punya mesin masih standar ya kan, tinggal kita naikin aja jadi 0,25 atau 0,50, tergantung tukang bubut ya, masih dapatnya semana gitu. Karena kalau sudah terlalu banyak di sini nanti goyang, susah hidup pagi hari, kemudian koclak juga, nanti ada suara yang nggak enak dari mesin. Lagi turun mesin begini jangan lupa semua dicek ya, baik metal, ring seher, piston ya, kondisinya, kondisi seperti apa. Nah kita cek semua, truk as kayak gitu ya, noken as, nah semuanya kita cek kalau lagi turun mesin ya. Apabila memang ada yang mesti diganti, karena ini sehubungan dengan internal mesin ya. Kalau ada yang mesti diganti sekalian diganti, jangan diakal-akalin kalau dalam mesin, nggak bisa ya teman-teman ya, supaya kita dapat hasil yang maksimal. Oke teman-teman, itu aja video saya kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Akhir kata terima kasih sudah menonton, nanti kita ketemu di video berikutnya. Salam sukses buat kita semua ya teman-teman ya, nanti kita jumpa lagi. Thank you, bye.